Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma qul Islam wal muslimin wa kita sallallahu alaihi wasallam wa rabbi lana kal khair wa khairan nasir rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillah. Sebelum kita mulai, ada yang perlu saya ingatkan. Pertama, ketika khotib sudah di atas mimbar, tidak ada yang berkata-kata, matikan seluruh alat komunikasi. Dan kepada Bapak dan Ibu sekalian, sebelum khutbah selesai, tidak ada yang meninggalkan tempat. Karena apabila itu dilakukan, maka sholat Idul Adha-nya rusak atau tidak sah. Kemudian setelah selesai khutbah, doa selesai, kita akan ada silaturahmi, bersalam-salaman, berjabat tangan. Kita rindu setelah kurang lebih 3 tahun kita tidak melakukan hal itu. Tolong nanti suasananya tertib, teratur sesuai dengan arahan dari pemandu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma 'iidan lil-Islam. Ahmaduhu wa ashkuruhu ala kamali ihsanihi wa huwa dzul jalali wal ikram. Wa as'aluhu al-hidayata wa tawfiq wa al-inqiyadi lid-dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim
Sadaqallahul azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, puji dan tasyakur yang tak terhingga, marilah kita sama-sama panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di masjid yang kita cintai dalam upaya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah melalui wasilah salat sunnah Idul Adha yang kita laksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan bersama akan bernilaikan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dengan limpahan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sama-sama sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua yang berupaya konsisten dan iltizam terhadap ajaran agamanya. Saudara hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, sebagai khatib tidak lupa untuk bertausiah, khususnya untuk diri pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, takwa secara harfiah, melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Bila hal itu sudah kita laksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan syariat, dijamin kita akan mendapatkan keselamatan bukan hanya dunia tapi juga akhirat. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat jamaah Idul Adha yang berbahagia, pada hari ini kita berada dalam suasana Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Akbar, Hari Raya terbesar bagi umat Islam. Suatu hari raya yang diawali dengan amalan-amalan yang sangat mulia, amalan-amalan yang sangat agung, yaitu amalan ibadah haji. Lalu diikuti dengan hari-hari tasyrik, hari-hari di mana kita diharamkan melaksanakan puasa, hari-hari mengumandangkan kalimat takbir, tahlil dan tahmid, dan hari bergembira bagi umat Islam serta bahagia. Pada hari ini pula saudara-saudara kita yang berada di tanah suci sedang melaksanakan tugas akhirnya dalam rangkaian amalan ibadah haji. Kita doakan bersama mereka, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, memberikan keselamatan hingga bisa pulang kembali ke tanah air berkumpul dengan keluarga, tentu dengan predikat haji yang mabrur. Kemudian kepada kita yang hadir di tempat ini yang belum melaksanakan amalan tersebut, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kemampuan kepada kita, dan memberikan kesempatan sehingga kita bisa menyusul mereka melaksanakan kewajiban daripada rukun Islam yang kelima.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudaraku hadirin hadirat jamaah Idul Adha yang berbahagia, di dalam pelaksanaan amalan haji ini tidak lepas dari peran dan jasa keluarga besar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim yang dikenal sebagai Khalilullah, yang sangat dekat hubungannya dengan Allah. Beliau adalah sebagai kekasih Allah. Kemudian Allah mengangkat beliau menjadi penghulu para nabi, pemimpin para nabi. Bahkan Allah melantik beliau menjadi pemimpin bagi seluruh manusia. Karena beliau telah sukses berhasil meletakkan dasar-dasar bangunan Islam, termasuk salah satunya beliaulah yang pertama kali membangun Baitullah, membangun Masjidil Haram, sebagaimana yang diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat yang ke-96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bibakkata mubarakah. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi, yang kemudian menjadi Makkah dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Saudara hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, Allah mengangkat beliau menjadi penghulu para nabi. Allah mengangkat beliau menjadi pemimpin bagi seluruh manusia. Ini sangat wajar. Kenapa? Karena beliau telah lulus dari berbagai ujian dan berbagai macam rintangan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ujian bagi orang yang beriman adalah suatu kewajiban yang pasti akan diterima oleh siapapun mereka yang menyatakan diri sebagai seorang yang beriman. Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wala nabluwannakum bisyai' wal khawf wal ju' wa nafsin minal amwali wal anfus was samarati wa basyiris sabirin. Demi akan kami uji kamu dengan berbagai macam ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, jiwa dan manusia. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diuji oleh Allah, beliau mampu melewatinya dan dengan sangat sempurna. Sebagaimana yang diingatkan Allah abadikan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-124. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdidz zalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah dengan bermacam-macam ujian, dan Nabi Ibrahim mampu melewatinya dengan sangat sempurna. Seraya Allah berfirman, aku jadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Qala ya abati. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, termasuk daripada anak-anakku, wa min dzurriyyati, keturunanku. Qala la yanalu ahdidz zalimin. Iya, kata Allah. Kemudian Allah berfirman, tapi tidak berlaku daripada orang-orang yang zalim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara hadirin jamaah Idul Adha
yang berbahagia. Lalu apa saja sih ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang pertama, ketika beliau berada di kampung halamannya, ketika beliau masih dalam keadaan usia muda, ketika beliau berkumpul dengan orang tuanya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam hidup dan dilahirkan dari sebuah keluarga yang masyarakat, lingkungan, dan orang tuanya adalah penyembah patung berhala. Secara ekonomi, Nabi Ibrahim adalah sebagai orang yang cukup mampu, orang yang cukup mampan. Kenapa? Karena orang tua beliau adalah produsen patung berhala, produsen Tuhan-Tuhan yang dijadikan sebagai sesembahan. Dan sebagai seorang anak yang baik, sebagai seorang anak yang soleh, sebagai seorang anak yang mengerti akan tata krama, yang mengerti akan nilai-nilai syariat, kewajiban seorang anak harus berbakti kepada orang tuanya. Hal itu dipahami betul oleh beliau, sehingga ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu diberi tugas oleh ayahnya untuk menjual patung-patung berhala untuk dijadikan sebagai sesembahan, hal itu ia lakukan karena taat kepada orang tua. Namun apa yang beliau lakukan? Pertama, sebagai anak harus berbakti kepada orang tua, itu dijalani. Kemudian dia berjalan dari kota ke kota, dari kampung ke kampung. Betapapun di dalam hati kecilnya bertolak belakang, karena beliau adalah sebagai pengemban misi risalah yang harus menghancurkan daripada berhala-berhala itu, yang harus mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilakukan oleh beliau ketika memasarkan patung-patung itu? Wahai kaumku, wahai saudara-saudaraku, apakah kalian akan menyembah patung yang tidak berbicara ini? Aku menjual patung-patung yang tidak bisa berbicara dan tidak bisa memberikan manfaat. Dia juga tidak mendengar dan dia juga tidak melihat. Maka otomatis apa yang dijualnya tidak laku. Kemudian beliau pulang. Maka berita tersebut sampai kepada orang tuanya. Lalu pada saat itu Azar, orang tua Nabi Ibrahim, memanggil putranya, wahai anakku, kenapa patung-patung ini tidak laku? Menurut informasi bahwa engkau telah menghasut daripada masyarakat para penyembah patung sehingga patung ini tidak laku. Hal inilah momen yang sangat tepat untuk menyampaikan dakwah kepada orang tua beliau. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim pada saat ini? Ketika Allah pada saat itu menguji dengan orang-orang terdekat daripada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim menyampaikan pesannya kepada kedua orang tuanya, wahai ayahku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang tidak melihat, sesuatu yang tidak, bahkan akan memberikan madarat, sesuatu yang tidak bisa berbicara? Kenapa engkau tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang terjadi daripada ayahnya pada saat itu setelah mendengar putranya? Pada saat itu berkata, wahai Ibrahim, kalau engkau tidak berhenti mencaci Tuhan-Tuhan kami ini, maka akan kulempar engkau dan akan aku ranjam. Pergi engkau dari hadapanku selama-lamanya. Nabi Ibrahim alaihissalam menyadari bahwa ini adalah ujian yang pertama kali daripada orang-orang yang terdekat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim dengan adanya kondisi seperti itu gagal dakwah kepada orang-orang
Lalu beliau pergi kepada tempat di mana orang-orang menyembah patung berhala di rumah peribadatan masyarakat pada saat itu, sambil menenteng kampak masuk ke rumah ibadah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, dihancurkanlah berhala-berhala itu satu persatu dan disisakan berhala yang paling besar. Kemudian kampaknya digantungkan di leher berhala tersebut. Saudara hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, tentu kejadian tersebut setelah diketahui membuat marah penguasa. Raja Namrud pada saat itu kemudian memanggil Nabi Ibrahim, memberikan hukuman berupa hukuman bakar. Saudara hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, yang pertama Allah menguji Nabi Ibrahim dengan orang-orang yang terdekat yang menentangnya, yakni ayah dan ibunya. Kemudian Nabi Ibrahim dihadapkan dengan penguasa yang pada saat itu Raja Namrud memberikan hukuman bakar. Tapi Allah berkehendak lain. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke kobaran api, api menjadi dingin. Bukan karena Nabi Ibrahim kebal akan panas, bukan berarti Nabi Ibrahim tidak terbakar, melainkan ini adalah sebagai bukti zikirnya makhluk Allah berupa api. Ketika Allah perintahkan, wahai api, janganlah kau membakar Ibrahim, menjadi dinginlah terhadapnya. Api pun menjadi dingin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, kemudian ujian yang ketiga pada saat itu datang dari kehampaan dirinya. Nabi Ibrahim sebagai orang tua yang rindu akan mendapatkan sebuah keturunan, akan mendapatkan sebuah anak, dan sekaligus menjadi pembantu beliau di dalam mengemban misi risalah. Maka kerinduan tersebut, kehampaan tersebut beliau ungkapkan dalam sebuah doa. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Inilah yang beliau mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahinya seorang putra yang saleh. Saudara hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, berjalannya pernikahan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 30 tahun, Nabi Ibrahim belum juga dijawab doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah beliau berusia senja, mustahil untuk mendapatkan seorang anak. Beliau juga putus harapan, nggak mungkin lagi Allah memberikan anak, karena dia menyadari istrinya baik Siti Hajar maupun Siti Syarah adalah seorang yang mandul, sementara usianya sudah lanjut. Tapi apa kata Allah? Fabasyarnahu bighulamin halim. Kemudian Allah menyampaikan berita kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, akan lahir dari istrimu seorang anak yang bernama Ismail, seorang anak yang halim. Apa itu halim? Seorang anak yang memiliki sabar tingkat tinggi, yang usbiru wasabiru warabitu. Maka pada saat itu doanya dikabulkan setelah beliau menginjak usia sekitar 87 tahun dan istrinya Siti Hajar kurang lebih sekitar 80 tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, kemudian ujian yang keempat. Di saat Nabi Ibrahim merasa bahagia, di saat Nabi Ibrahim dan Siti Hajar bahagia, gembira karena telah diberikan oleh Allah keturunan seorang anak yang bernama Ismail, yang pada saat itu baru lahir, tapi Allah punya kehendak lain. Apa itu? Agar Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di sebuah lembah yang disebut dengan Bakah. Maka pada saat itu Siti Hajar dan putranya Ismail alaihissalam ditinggalkan di satu tempat
sebuah lembah kalau malam dinginnya bukan kebayang. Kalau siang sangat panas sekali, bahkan lebih dari 40 derajat. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim terhadap istri dan anaknya pada saat itu? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, ditinggallah Siti Hajar di rumah itu dengan putranya yang baru lahir kurang lebih sekitar umur 1-2 hari. Apa yang terjadi setelah ditinggalkan di lembah itu? Kemudian Ibrahim tidak berkata-kata, langsung ditinggalkan. Maka seorang istri kemudian bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan aku di tempat ini keinginanmu? Nabi Ibrahim tidak menoleh, terus saja berjalan. Kemudian Siti Hajar berkata lagi kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan aku di tempat ini dengan anakmu yang baru lahir ini adalah keinginanmu? Nabi Ibrahim pun tidak menjawab, bahkan tidak menoleh, hingga pertanyaan yang terakhir, yang ketiga, wahai Ibrahim, wahai suamiku, apakah engkau meninggalkan aku di tempat ini adalah merupakan perintah Allah? Inilah jawaban dari seorang suami yang sangat dekat dengan Allah, seorang suami yang istiqomah kemudian berbalik menoleh kepada istri dan putranya dengan muka yang cukup bergembira. Kemudian dia menjawab, wahai istriku, ini adalah merupakan perintah Allah. Lalu jawab Siti Hajar, wahai Ibrahim, kalau ini adalah merupakan sebuah perintah Allah, tinggalkanlah aku dengan anakmu di tempat ini. Karena Allah pasti punya rencana lain. Dialah yang akan memberikan rezeki kepada kami. Silahkan kau pergi sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim pun pergi. Apa yang terjadi? Nabi Ismail yang masih bayi, yang masih merah, kehausan. Kemudian seorang ibu memberikan susu, menyusui putranya, tapi apa yang terjadi? Air susu tidak keluar. Rasa tanggung jawab seorang ibu. Kemudian Siti Hajar lari mencari air untuk memberikan minum pada putra yang sangat disayangnya itu. Yang dituju yang pertama adalah Bukit Soba, dengan harapan di tempat itu, di bukit itu akan mendapatkan air. Setelah sampai ke Bukit Soba tidak ditemukan air, kemudian kembali lagi untuk menengok pada putranya, masih dalam keadaan menangis, dicoba lagi disusui, ternyata air susu tidak keluar. Lari ke Bukit Marwah dengan harapan di tempat itu ada air. Tapi apa yang terjadi di sana juga tidak ada air, karena Makkah adalah merupakan lembah yang tidak ada air, gurun pasir, batu-batuan yang sangat panas, tidak mengeluarkan air. Akhirnya Siti Hajar balik ke putranya lagi, kemudian pergi lagi ke Bukit Soba, balik lagi setelah tidak menemukan air, bolak-balik antara Bukit Soba dan Marwah. Setelah 7 kali bolak-balik, ternyata air yang dicari berada di ujung kaki daripada Nabi Ismail alaihissalam. Keluarlah air Zam-Zam yang sekarang menghidupi masyarakat Arab. Airnya yang bisa menjadi obat dan rahmat. Dan air Zam-Zam tidak pernah habis sampai hari ini, bahkan sampai terjadi hari kiamat. Inilah ujian yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang terakhir, ujian yang diberikan oleh Allah adalah yang sangat berat sekali. Di saat putranya Ismail menginjak usia dewasa, di saat Ismail sudah bisa bekerja, mampu bekerja dengan orang tuanya, mampu bersaing bekerja dengan teman-teman sebayanya. Kalau istilah anak sekarang, ketika kita punya anak yang sudah dewasa, sudah berusia kurang lebih sekitar 20-22 tahun, telah menyelesaikan studinya S1, S2, bahkan S3, sudah mampu bersaing di masyarakat untuk melaksanakan sebuah pekerjaan. Pada saat itu Allah punya rencana agar putranya disembelih.
Allah sampaikan di dalam Al-Quran, falamma balagha ma'asaya. Setelah Ismail menginjak dewasa dan sudah mampu bisa bekerja, pada saat itu melalui sebuah mimpi Nabi Ibrahim disuruh menyembelih putranya. Kemudian disampaikanlah kepada putranya rencana Allah tersebut. Ya bunayya, wahai anakku, ini ara bil man anni adbahka fanzur madza tara. Qala, sahut anaknya, ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya bunayya, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi di dalam tidur bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana? Pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Qala, sahut anaknya, ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Insyaallah kau akan mendapatiku termasuk daripada orang-orang yang saleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Keselamatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah berhasil melewati ujian demi ujian yang sangat berat sekalipun, maka setelah mampu melewati ujian tersebut, kemudian Allah menempatkan Nabi Ibrahim pada derajat takwa yang lebih tinggi, mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah esensi daripada ujian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin jamaah Idul Adha yang berbahagia, dari kisah di atas yang baru saja saya uraikan tentang pengorbanan keluarga besar Nabiullah Ibrahim alaihissalam, banyak sekali pelajaran yang dapat kita jadikan sebagai ibrah, untuk kita jadikan pelajaran yang kemudian kita coba aplikasikan dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pelajaran daripada Nabi Ibrahim yang dapat kita ambil, bahwa sebagai seorang anak, siapapun orang tua kita, apapun latar belakang orang tua kita, kita tidak mungkin ada tanpa ada mereka. Kita nggak mungkin bisa duduk di tempat ini tanpa kehadiran orang tua kita, ayah dan ibu kita. Mereka lah yang menjadi wasilah akan melahirnya kita ke dunia ini. Maka tugas kita sebagai seorang anak berbakti kepada kedua orang tua. Ini adalah sebuah syariat, bahkan wajib, sebagaimana yang telah Allah perintahkan, wa wasaina insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain an yashkurni wa liwalidayka ilayya al-masir. Dan telah kami perintahkan kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah dan semakin lemah, kemudian setelah lahir menyusuinya hingga 2 tahun, maka kata Allah, anishkurli, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadakulah kamu dikembalikan. Ini syariat. Apapun orang tua kita, siapapun mereka, bahkan ketika orang tua kita mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada neraka sebagaimana yang dilakukan oleh Azar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu, tetap beliau berbuat baik. Kewajiban kita kepada orang tua bukan hanya memberikan makan dan minum, bukan hanya memberikan uang, tapi berbuat baik terhadap mereka. Wa in jahadaka an tusyrika bima laysa laka bihi fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya
ma'ruf wattabi sabila man anaba ilaih. Summa ilayya marji'ukum wa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bahkan ketika itu bapak kita